boleh di apa namanya di show eh, presentasi projectnya. Harus urut apa gimana, Bu? Kenapa? Harus urut kelompoknya atau gimana? Bebas siapa aja yang mau. Maksudnya siapa yang mau duluan gitu? Iya. Bebas. Gue 2 tahun dari 2008 nya gue masuk. Dari 2010 gue kepanjang setahun. Dari 2011 gue kepanjang lagi karena gak bisa pembukaan. Dari kelompok 3 dulu paling. Boleh. Iya benar. 2016 gue keluar. Di kelompok 3 tuh yang udah muncul gambarnya? Kayaknya baru akan muncul. Nah itu pas itu kan gue baru mau jadi dosen tuh 2011 tuh, tapi kan pengertian dulu. Gue soalnya udah ya gue gak bisa permanen karena gue asisten. Udah, Bu? Yang di saya sih munculnya Google. Ya. Apalagi bukan Google. Ya, Oke. Kan di web kan. Ini yang aplikasi ngoding Bu. Cuma ini masih belum ke masih sementara masih di local hostnya. Nggak apa-apa, pokoknya tunjukin aja progresnya tuh sampai mana, karena kan kalian akan ngumpulin di tahun depan kan, tapi maksudnya kalau nggak ditanya progresnya pasti takut itu nanti kayak keteter gitu loh, kayak keteteran, kayak kelupaan gitu. Ya sama ini beberapa gambarnya masih gambar contoh sih Bu, bukan gambar sebenarnya. Contohnya ini gambar yang profesinya gambar contoh. Dia kan ada web gitu, dia ada masuk, ada daftar. Habis itu di sini ada yang latihan soal, materi pembelajaran, video pembelajaran. Habis itu kalau video pembelajaran ini masih belum nemu ini sih Bu, link videonya. Habis itu ada premium membernya, terus kayak mulai berlangganan. Nah, pertama yang pas mulai berlangganan, pas kita klik dia langsung muncul kayak gini. Keanggotaan premiumnya ada 3. Terus ini dia baru kayak gini doang, belum bisa kayak pilih paket gitu. Bisa pilih paket, terus pilih lagi tetap. Cuma ini masih belum ada back-end-nya, masih front-end aja bagian ini. Kalau yang udah ada bagian back-end tuh di daftar sama masuknya. Jadi misal nama penggunanya tes, kata sandinya tes. Ini pakai tes, terus kata sandinya tes gitu. Oh, email dipakai. Bentar Bu, saya keluarin dulu emailnya. Nggak apa-apa. Santai aja, santai. Hai. Siap. Nah, terus di sini ini kan tadi saya sudah coba gitu. Pas bagian passwordnya tuh nggak langsung disimpan di database, tapi pakai hashing dulu. Jadi nggak langsung gitu. Jadi kalau dilihat dari tadi kan berarti ya satu akun tuh cuma bisa 1 email. Karena tadi pas coba email yang sama nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai. Misalkan bikin lagi ini nggak apa-apa deh. Ini passwordnya misalkan tes. Nah, sekarang bisa. Oh, nggak bisa. Panjang kata sandinya harus 6-20. Berarti tes tadi ya. Oke. Tadi saya salah masukin kata sandi. Ini berarti kata sandi sama juga. Kata sandi kalau misalkan kata sandi sama konfirmasinya beda, dia langsung sampai pesan error. Cuma pesan errornya ini dia masih belum sejajar sama, harusnya kan pengennya di bawah sini, tapi masih belum belum didesain itu. Masih dalam progres untuk itunya. Jadi misalkan tadi 6 ya minimal. Nah, kalau misalkan udah bisa login, dia langsung masuk ke halaman utamanya. Dipilih bahasa. Cuma ini dalamnya masih belum bisa dipencet. Dia masih tampilan dulu. Terus tadi ada lagi, itu kan tadi daftar. Akan kita mau login,
Ini yang loginnya, kita masukin yang tadi, passwordnya tes, bisa masuk juga. Terus ada lagi, kalau misalkan lupa kata sandi, mau ganti kata sandi. Jadi kalau ganti kata sandi, kita butuh emailnya. Jadi kita masukin email. Nah, pas begitu udah kembali ke sini lagi, artinya emailnya udah masuk ke kita. Dia udah masuk emailnya ke sini. Itu yang ini udah masuk lagi, di refresh. Database-nya udah masuk juga, datanya. Habis itu ke Gmail, muncul dari Ngoding You harusnya. Nah, dari sini ada dari Ngoding You. Di sini kita, Ngoding You harap riset kata sandi Anda ini terbaru kan? Ya. Jadi kalau misal ubah kata sandi, dia ngirim dulu. Ini cuma bisa dibuka dari email yang bersangkutan. Dia ubah kata sandi. Nah, terus ini pengennya nanti nggak perlu mas input lagi nama penggunanya, tapi langsung kayak muncul nama penggunanya. Okay. Misalkan diganti kan awalnya tes diganti jadi tes 1, 2, 3. Misalkan tes lagi deh. Jadi dia nggak ganti kata sandi, misalkan. Kalau nggak ganti, dia bilang kata sandi tidak boleh sama dengan kata sandi lama. Jadi bisa diganti tes 1, 2, 3. Nah, harusnya bisa. Saya pakai kategorinya, terus tes 1, 2, 3. Nah, sekarang udah bisa masuk. Katanya kita kan tes 1, 2, 3 masuk. Tadi misalkan yang tes nih, dia nggak bisa. Kan si passwordnya diubah, jadi masukin password lama udah nggak bisa. Terus ada lagi yang udah itu progresnya. Ini dia ada bagian yang udah, cuma masih belum kehubung sama semuanya. Sama kayak materi-materi setiap bahasa. Ini contoh yang C. Masih di set pos, masih di prototype. Kalau bisa diklik ini harusnya muncul bahas ini materinya. Cuma ini juga masih contoh materinya. Ini dia bisa, kalau misalnya mau pilih yang lain, dia bisa ke sini. Oke. Ada lagi yang juga. Ini untuk di latihannya sih kalau nggak salah. Jadi misalkan pas di latihan nanti muncul kayak gini. Di soal-soal latihan setiap materi ada latihan. Jadi kalau pas ngisi latihan kalau jawabannya benar keluarnya kayak gini. Okay. Kalau jawabannya salah, ya keluarnya kayak gini. Cuma beda. Kalau salah dia ulangi lagi. Cuma ini masih belum ada back end-nya. Setelah itu belum terakhir. Oh ya udah sih. Sama paling kita ini udah nyusun materi juga. Bahkan di sini belum udah dimasukin. Nyusun apa? Materi. Oh, materi. Ya, contohnya ada di sini. Yang Python. Ada kayak gambar-gambarnya gitu. Terus ini kayak pakai buat ngaksesnya pakai kayak kode-kode gitu, ada kode-kodenya. Jadi misalnya bagian 1, materi 1, submateri 2 kayak gitu. Terus bahasnya Python. Jadi gunanya buat disimpan database jadi gampang. Terus kalau dari segi database-nya dia ada course-nya yang nyimpan si materi-materinya. Ada progress, ini dia nyimpan kayak udah sejauh mana sih progres si usernya. Quiz answer ini dia nyimpan kayak tadi quiz setiap materi itu. Buat nyocoknya nanti benar salahnya. User nih si usernya. User type ini dia ada 4. Yang basic tuh kan kita di sana ada kayak premium gitu. Dia ada yang basic, ada yang premium mingguan, ada yang bulanan sama tahunan gitu, Bu. Ya ini progresnya baru sekian. Dari kami. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Kelompok lainnya?
Tes. Kedengaran suara saya, Bu? Kadang-kadang. Selamat sore untuk Ibu Irma, sudah demi software engineering dan sekalian. Saya ingin menanyakan progres dari kelompok kami untuk UI dari hasil demokrasi. Boleh dicek? Nah, UI kita tuh memiliki ada sebagai lender dan sebagai broker, dan bahasa juga bisa diganti-ganti jadi Inggris ya Indonesia. Dan kemudian kita mulai dari lender dulu. Di lender ini kita bisa masukkan email, password, dan juga jika belum punya akun kita bisa langsung login dulu untuk sementara seperti ini dan harus agree, kemudian baru bisa sign up. Jika sudah mempunyai, kita bisa login langsung. Namun jika lupa password, kita bisa melakukan verifikasi password melalui email atau phone number. Kalau dari email, kita akan masuk ke email kita, lalu kita akan menggunakan verification email, baru kemudian kita bisa mengganti password yang baru. Kemudian untuk yang dari nomor telepon hanya melalui SMS. Lalu step berikutnya sama seperti dalam email. Kemudian kita login. Untuk bagian home dan funds ini akan dijelaskan oleh Joseph. Selamat sore, Bu. Jadi di sini pertama-tama kita ada di halaman home-nya sebagai lender kalau nggak salah. Nah, di lendernya ada tax. Coba buka taxnya. Nah, di tax ini ada bagian uncomplete sama complete. Uncomplete itu bisa diklik go, tapi ini belum bisa dulu. Nah, terus complete-nya itu yang udah kita lakuin apa aja kayak gitu. Nah, tax ini gunanya apa? Biar kita bisa dapat poin, biar dapat kupon kayak gitu. Back, coba back. Oke, kita ke kupon. Nah, kupon ini kita bisa lihat kupon apa aja yang udah kita punya, sama kita juga bisa beli kupon dengan menggunakan poin kita seperti itu. Nah, contohnya ini seperti ini. Oke, next. Back dulu. Oke. Terus ada 3 macam paket. Pertama ada paket untung dengan dukungannya seperti di layar. Terus ada paket super cuan sama keanggotaan. Nah, kalau di paket untung kita bisa fun nih. Kita danain, and then di situ ada kita bisa lihat kupon kita ada apa enggak. Terus kita bisa pilih. Oh, kita mau danain yang mana nih? Terus kita bisa cek detailsnya. Bisa cek details nggak? Nggak bisa ya? Oh, keranjang dulu. Oke. Kita cek details. Di kartunya kita mau pay nih. Kita pay. Oke. Di pay itu kita ada total amount. Terus kita itu tinggal konfirmasi deh. Terus harusnya bisa klik dulu ya. I have agreed to the term bla 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 baru ini. Nah, terus kita masukin password tuh. BCA virtual account kita kayak gitu. Tak masuk seperti itu. Ini contohnya salah satunya pakai BCA virtual account, tapi sebenarnya bisa pakai bank lainnya juga ya, seperti itu. Oke, next. Udah next, bisa di next. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk yang di aset sendiri itu terdapat tampilan saldo, poin, kemudian top up, withdraw, statement. Untuk top up bisa diklik. Untuk yang top up itu kita bisa milih berbagai bank seperti BCA, BRI, dan lain-lain. Kemudian dari situ akan memunculkan nomor virtual account yang diawali dengan kode bank di awal dan disertai dengan nomor handphone kita. Kemudian back. Untuk penarikan dari pendanaan sendiri kita itu bisa melalui bank maupun e-wallet. E-walletnya seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan kalau ke bank bisa BCA, BNI, BRI, dan lain-lain.
untuk penarikan dana sendiri kami berbeda dengan peer-to-peer lending lainnya. Pada umumnya peer-to-peer lending lainnya itu hanya bisa menarikan melalui bank, namun kami menambahkan fitur melalui e-wallet. Terus kemudian kita bisa melihat ke e-statement, di mana e-statement ini akan menampilkan laporan pendanaan kita selama beberapa bulan. Misal kita klik ke Maret, maka akan menampilkan laporan di bulan Maret itu kita udah melakukan pendanaan berapa beserta bunganya. Baik. Kemudian untuk history, ini kita bisa melihat history kita udah melakukan pendanaan. Misal kita udah melakukan pendanaan paket untung sebesar 300.000 pada tanggal 20 September 2020, maka akan muncul di tampilan kita. Kemudian kemudian order pesanan kita, ketika diklik, semisal sudah ada pesanan, maka akan muncul metode pembayaran yang telah kita pilih beserta paketnya. Kemudian kita klik pay dalam jangka waktu 4 jam, sekitar 4 jam. Jika lebih dari 4 jam maka akan hangus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Wow, berarti ini page halamannya udah semuanya ya? Dulu ya. Mbak. Tes. Udah ya? Oh, oke. Boleh ditekan untuk profil, Cel. Nah, jadi ini tampilan untuk melihat profil kita. Nah, di situ ada nama, ada email, password, phone number, dan juga ada verifikasi. Nah, di verifikasi sendiri ini sebenarnya akun itu perlu diverifikasi dulu supaya bisa nge-fund atau nge-pay suatu UMKM. Nah, ini tampilan buat yang belum diverifikasinya. Nah, ini untuk verifikasi maksudnya. Nah, itu ada ID card, tapi terus bisa di next lagi, Cel. Lalu ada informasi pribadinya, employment type, education, dan segala macamnya. Terus itu bisa di next. Ada bank account name, sama bank account nomornya. Nah, baru dia submit, nanti dikirim ke email, baru diverifikasi. Nah, sekarang bisa ke menu silver, Cel. Nah, ini untuk menu tingkatan level dari si bayar lender kita. Nah, di sini kita bisa lihat rank juga. Nah, ini adalah rank orang-orang apa yang udah punya poin berapa. Bisa back ya. Nah, ada view point history, mana kita nanti bisa ngelihat history yang udah ada. Terus ada exchange for reward, bisa menukarkan reward dari kita ngelain bayaran. Habis itu lihat ada kupon, bisa buy juga. Habis itu how to get points, itu tentang FAQ-nya. Udah, bisa back. Udah ya, berarti bisa back lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem, jadi sistemnya itu kalau mau kasih notifikasi dari message, terus selanjutnya itu ada referral reward, jadi kita bisa kasih kode referral kita bisa kode referral orang lain di sini. Jumlah sudah kita invite dan udah mulai bertransaksi. Ini kodenya. Terus buat di setting bisa ganti bahasa Inggris sama Indonesia. Ini buat switch dari mode lender ke borrow, kan yang baru bikin sekarang mode lender di mode borrow-nya belum ada. Terus juga forecast.
buat pertanyaan yang sering ditanyain sama kontak PS-nya. Di sini kita bisa lihat jawaban dari sering ditanyain aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, kita bisa kontak PS-nya. Terus selanjutnya yang terakhir ini tentang aplikasi demokrasi apa, dan yang menit terakhir kita bisa sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut ke kelompok yang lain? Selamat sore, Bu Irma dan teman-teman sekalian. Kelompok 2, saya akan mewakili kelompok saya untuk mendemonstrasikan atau menyampaikan progres kelompok kami itu sampai sejauh mana sih. Nah, untuk pertama kali, kami itu lebih berfokus ke screen-screen apa aja sih yang bakal ada di tampilan aplikasi kami. Nah, jadi kami itu pertama melakukan analisa dari screen-screen atau activity-activity yang ada di aplikasi kami. Dan sekarang itu lagi tahap penyempurnaan ini. Kalau untuk code-nya itu udah setengah progres. Untuk penambahan fitur lainnya itu masih belum difokuskan ke sana, tapi lebih ke yang umum dulu. Jadi kita akan coba memainkan side play-nya. Nah, ini untuk tampilan home-nya ketika si user udah masuk ke aplikasi kita. Nah, terus di bagian home ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada tips and trick. Nah, tips and trick ini kami rencanakan bahwa akan ada cuplikan dari tips dan trik yang diupdate per hariannya. Jadi di sini ketika diklik dia akan mengenerate ke sebuah menu. Nah, di sini kami rencanakan bahwa ada video untuk tips memasak atau nanti bakal ada tulisan penyempurnaannya gitu. Nah, terus di bagian kedua itu segmen untuk trending. Nah, aplikasi kami ini kan punya customer segmen untuk orang-orang yang mencari makanan yang sedang ngetren apa sih gitu. Jadi nanti akan kami urutkan dari data-data kami, terus kami tampilkan yang saat ini sedang trending. Nah, ini ada beberapa dummy-nya. Misalkan untuk bola ubi nih. Terus nanti ini belum diupdate. Di bagian bawah nanti akan saya tunjukkan bahwa untuk step per stepnya itu bakal dijelaskan secara lebih interaktif. Gitu. Nah, terus ini untuk fitur home hanya ini aja, tips and trick dan trendingnya. Terus kemudian dari fitur search ini, kita bisa mencari berdasarkan bahan atau kita bisa mencari judul masakannya, misalkan martabak. Nah, ini bakal ketampil semua yang punya kaitannya dengan martabak. Misalkan martabak manis Oreo. Nah, ini yang tadi udah di-update. Jadi fiturnya itu lebih interaktif, di mana di elemen di sini ada description-nya segala macamnya, terus ada step-nya itu bisa digeser-geser. Gitu. Terus juga nanti akan kami sertakan video untuk lebih memperjelas dari gambaran langkah-langkah pembuatan martabak ini gitu. Nah, itu untuk segmen resepnya. Terus di search ini juga bisa mencari berdasarkan bahan, misalkan kentang nih. Nah, dari kentang ini bakal ditampilkan semua resep yang berkaitan dengan kentang. Sama kayak tadi, ini bisa di-play ke direct ke screen tersebut. Nah, itu untuk fitur search. Terus kalau untuk fitur profil di sini basic lah ya. Jadi bisa edit profil, bisa
bisa logout juga. Nah, di edit profil ini bisa mengatur nama, phone number, elemen, dan email dan passwordnya. Terus habis itu untuk yang belum masuk penjelasan itu ada welcome page-nya, di mana di sini dikasih pilihan nih, apakah dia udah punya akun atau belum. Kalau misalkan dia belum punya akun, bakal ke direct ke register. Tapi kalau misalkan udah, dia bakal masuk ke sini, ke login gitu. Terus ada juga create receipt, ini nanti dari home-nya nanti dipencet, habis itu user bisa memasukkan resep mereka, tapi nggak langsung di verified, jadi nanti bakal ke pending di sistem buat dicek sama administratornya apakah resep ini sesuai ataukah cuman kayak iseng-iseng aja gitu. Terus ini yang tadi udah. Oke, kamu udah mulai ngoding belum? Udah, tapi emang masih yang basic-basic gitu sih, kayak pindah-pindah layarnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti, tapi desainnya berarti udah beres semua ya? Udah, untuk desain layar-layarnya udah lumayan sih. Cuman ada beberapa yang masih disempurnain lagi, kayak misalkan ini home-nya belum jadi atau gimana gitu. Dari kelompok kami sih gitu. Ada yang emang yang mana yang belum jadi banget tuh yang mana? Lebih ke ininya home. Terus kita lagi fokusin ke pengembangan ininya, database-nya. Jadi kita lagi milih untuk database-nya. Terus pengen pelajarin JSON parsing-nya dulu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi sekarang kita lagi paralel gitu. Jadi ada yang lagi fokusin ke layouting-nya, ada yang lagi coba buat database-nya, kayak begitu, Bu. Oke, thank you. Next. Saya udah muncul, Bu. Sudah? Oh ya, sore teman-teman, kita bikin aplikasi namanya Duetiko, ini money manager. Kita udah bikin UI-nya. Kita udah coba bikin sebagian sih, mungkin 30% dari aplikasi kami. Sebenarnya mau kita taruh di HP yang Android sungguhan, tapi tiba-tiba aplikasinya rusak buat nampilin layar Android ke laptop. Jadi kita pakai emulator jadinya. Jadi ini aplikasi yang kita buat. Sini ada menu-menu ya, transaction, report, artikel, sama account. Yang udah jadi transaction aja. Jadi yang ini ada daily, itu untuk transaksi harian. Seperti ini data yang yang kami insert dummy data gitu. Jadi kalau dijumlah juga nggak 8 juta kan. Ini cuma buat placeholder doang. Oke. Terus ini yang untuk mingguan, transaksi mingguan. Kemudian ada transaksi yang bulanan juga. Terus di sini kita ada wallet sama budget. Jadi wallet ini sama kayak dompet kita lah pokoknya. Kita tambahin misalkan terus kita juga bisa lihat walletnya, kita bisa edit. Kita coba bisa delete. Cuman di sini kita masih belum belum bikin
Jadi amount-nya bisa dapat huruf gitu. Jadi kita masih belum bikin apa sistem pengamannya. Terus ini kita membuat nambah transaction. Ini bisa diisi jumlahnya berapa, deskripsinya apa, terus ada kategori pengeluaran. Sini kita bisa masukin kategori misalkan makan gitu, terus tipenya income. Nah, terus mungkin bisa juga tadi harusnya bentar. Tadi harusnya expense, cuma nggak apa-apa. Misalkan gajian, tipenya income juga. Terus apa ya, misalkan income juga. Nah, ini kita juga bisa pilih ini. Nah, cuman sampai sini sih, yang expense transfer masih belum, cuman ini doang. Nambah transaksi juga masih belum bisa, belum dibuat. Ya ini aja sih. Oke. Tadi nanti ini kan ada notifikasinya gitu-gitu kan? Notifikasinya itu ditaruh di mana ya? Iya, nanti terakhir. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya. Tapi maksudnya mau tahu, saya mau tahu notifikasinya nanti kamu taruh di mana? Maksudnya ditaruh di mana itu kan gimana, Bu? Kayak ada notifikasi kan berarti kan kayak ada pemberitahuan atau ada berapa notifikasi ada nggak sih? Cuman ada nih kayak laporan per bulannya gitu. Ini nanti notifikasi bakal ada di atas ini, cuman kita nggak taruh di UI-nya. Oh ya, oke. Tapi kalau misalnya notifikasinya nggak ditaruh di UI, maksudnya notifikasinya gunanya jadinya untuk apa? Notifikasi buat itu aja, kayak misalkan alarm gitu kan, ada notifikasi kayak cuaca gitu, pengingat doang. Misalkan budget udah lebih dari 80% gitu kan, ada notifikasinya nih. Oh gitu, oke. Terus kalau artikel tuh buat apa ya? Artikel buat itu kayak artikel sehat untuk mengatur uang gitu, financial managing lah, tips-tipsnya gitu. Oke. Makasih, Bu. Thank you. Next. Ini ada suaranya. Halo, Bu. Ada. Ada suaranya, Bu. Ada, Far, ada. Oke. Selamat sore, Bu. Ini dilanjutkan aja atau bagaimana? Halo? Iya, boleh aja. Lanjutkan ya, Bu. Jadi yang aplikasi yang kelompok kami buat
adalah suatu aplikasi pengingat di mana dia bisa memberikan notifikasi atau alarm sesuai dengan waktu yang diberikan. Untuk desain aplikasinya, pertama untuk home-nya ada 2 jenis. Yang pertama home jenis list, kalender. Untuk kalender nanti bisa saya tampilkan dalam code-nya. Nah, di dalam home ini kita bisa setting, bisa pergi ke calendar mode, lalu ada tambahkan reminder. Nah, ketika kita tambahkan reminder, maka bakal ke tab begini. Lalu ketika kita save, bakal ada remindernya. Reminder itu bakal di-sort sesuai dengan tanggalnya. Selanjutnya, ketika kita menekan salah satu remindernya, bakal pergi ke reminder detail. Pada reminder detail ini kita bisa edit atau delete. Jika edit, maka dia bakal ke tab yang mirip dengan add reminder, tetapi dengan text box yang sudah terisi, text field yang sudah terisi. Dan ketika kita menekan setting, maka akan ke setting ini. Untuk sekarang progres aplikasi kita sudah sampai untuk tampilannya sudah selesai. Untuk tampilannya, sisa bagian-bagian berurusan dengan database dan navigasinya belum sepenuhnya bisa. Seperti di sini, ini harusnya bisa kalau misalnya saya tekan yang bagian kalender ini, maka bakal ke tempat kalender begini. Untuk kalender ini UI-nya masih belum kami atur. Lalu jika ini ditekan, maka bakal muncul kayak semacam reminder. Kayak reminder yang ditekan bakal ke details, tapi details belum dibuat. Jika saya tekan listnya lagi, bakal balik ke sini. Jika saya tekan setting, maka bakal ke setting. Untuk setting ada 2 pilihan. Untuk time formatnya ada 24 sama 12 hours. Dan ini belum dibuat untuk setting secara menyeluruh untuk satu app-nya. Lalu belum bisa udah ini ya, Bu. Maaf, Bu, apa, Bu? Udah apa belum? Ini add reminder. Udah belum? Hampir selesai. Oh ya. Oke, sorry. Oke, Bu. Untuk add reminder bakal seperti ini, mana jika kita tekan date-nya bisa dipilih tanggalnya, dan jika ada time juga bisa dipilih. Jangan aku doang yang makan Kalau itu belum dibuat, bakal dibuat. Dan jika edit reminder, maka edit reminder itu teks pokok ini bakal terisi secara tersendirinya apa yang diambil dari database. Nggak apa-apa. Itu udah 3 bulan lah. Udah lihat desainnya dulu nggak? Latihan Desainnya lagi tadi coba lihat dulu. latihan sambil dulu coba. Yang ada nyari. Coba nanti untuk font boleh di zoom. Nah, nanti kalau untuk font coba deh bikin yang fontnya bikin yang agak unik, jangan terlalu kaku amat kayak begini. Boleh ya? Iya, Bu. Oke, terus coba itu dong, lagi dong. Lihat, boleh dikecilin lagi. Jadi biar bisa lihat semuanya. Oh, berarti halaman yang kurang apa? Apa ini udah semua? Halaman sudah semua, Bu. Oh, udah semua. Iya, Bu. Oke. Kirain kan mungkin ada yang belum atau ada yang masih kurang. Tapi ini reminder detail tuh untuk apa ya? Ada nama-namanya. Ketika kita memasukkan reminder, ada name dengan reminder. Nah, yang ditampilkan dalam form itu cuma name-nya. Kalau detailnya itu tidak ditampilkan. Jadi untuk melihat detailnya harus ditekan, maka pergi ke reminder detail bakal dikasih secara lengkap diisi dari detail dari reminder. Jadi ada kemungkinan nggak balik.
tahun depan. Oh, oke. Tapi baru dia Oke. Kirain tuh reminder detail tuh maksudnya tuh kenapa ada list nama-namanya gitu. Reminder. Iya. Oh, oke. Ya udah. Oke. Kelompok terakhir. Yes. Dia kalau tawaran jabatan gitu dia kok bertanya kok dia waktu kemarin sih Aduh, suka banget desainnya. Desainnya manis, simpel. Untuk membukanya tuh kayaknya enak gitu. sambil cari peluang di Indonesia ataupun peluang dari luar negeri terus dia sih ya iya itu kan sekarang bukan saya lagi nih ada cewek di situ ya tes ya maaf ke-mute tadi. Semuanya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dating planner ini. Nah, ini adalah awalnya jadi ada sign up dan login. Lalu di sini adalah tampilan yang sign up-nya. Jadi nanti kita sign up ada data nama, email, password, dan confirm password. Lalu ada buat sign in-nya ini. Lalu kalau sudah sign in, kita masuk ke slide utamanya seperti ini. Nah, lalu di sini nanti ada 3 fitur utama, find place, find idea, dan di sini juga kita bisa memanage profile. Ini profile UI dari manage profile kita. Jadi nanti ada account type, ini ada free dan premium. Lalu ada email dan passwordnya. Di sini kita bisa juga upgrade account. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu apabila ingin mengganti email atau password, nanti akan keluar tampilan yang seperti ini. Lalu ada juga setting. Di sini nanti ada setting untuk notification dan reminder. Lalu juga bisa logout. Nah, lalu di sini yang utamanya find place-nya. Jadi kita akan menampilkan rekomendasi tempat untuk kencan. Nah, yang utamanya, tapi nanti kita chat di sini itu ada sort by rating, distance, dan price. Nah, setelah sort ya kan data sesuai yang sort itu. Lalu kalau kita pencet detail tempatnya, dia akan keluar seperti ini. Kita memberikan review dan rating. Ini adalah tampilan untuk review dan ratingnya. Lalu kita juga bisa melihat tempat ini di map. Dia akan menampilkan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada manage plan. Manage plan ini daftar plan yang akan. Nah, lalu kita juga bisa create plan. Ini kita bisa ngebikin plannya kita. Lalu ada history plan yang sudah pernah kita bikin. Lalu yang terakhir ini ada find idea. Find idea ini kita memberikan ide-ide kencan. Nah, di sini kita bisa sort juga berdasarkan rating dan news ideas. Lalu kalau kita memilih idenya ini, detail idenya nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi nanti di sini akan diberikan keterangan-keterangan tentang ide ini seperti itu. Sementara yang kita bikin seperti itu. Terus
progres kita juga sudah menyiapkan database-nya. Sementara kita ini akan memakai Firebase, yaitu Cloud Firestore ini. Beberapa kami bikin, jadi nanti database-nya ada idea, place, lalu ada place rating, schedule plan, dan user. Sementara ini kita pakai dummy data, cuman satu data doang, tapi nanti kita akan tambahin lagi untuk aplikasinya. Nah, sementara ini terus ada juga, kita juga udah mulai coding juga, dan codingnya ini nanti akan ditunjukkan sama teman saya. Tapi tadi desainnya bagus, simpel banget, kayak nggak rame gitu loh. Kelihatan Bu. Sudah. Suaranya ada ya? Oke. Tunggu. Ini belum diituin Bu, apa namanya? Belum ada validasinya sama sekali, jadi masih bisa back-backnya. Oh yaudah. Nggak apa-apa. Di sini kan ada sign in, sign out-nya. Kalau sign up itu berarti usernya bikin account baru lah. Ini bisa diisi-isi gitu deh. Nah misalkan dia selesai isi, terus dia sign up, terus bakal muncul home-nya. Nah ini belum dibuat ininya Bu. Yang baru dibuat itu ininya. Ini ada notification sama reminder-nya bisa nyalain gitu. Habis itu logout itu berarti keluar dari aplikasinya. Kalau ini sign in-nya ya kayak sign in biasa aja, isi email sama apa. Udah sih Bu, baru segitu. Oke, nggak apa-apa sih, tapi aku suka sama desainnya nih, desainnya manis banget, emang mencerminkan dating application banget gitu loh. Oke, sip. Nanti teman-teman jangan, kan udah semua ya presentasi ya. Nah teman-teman jangan lupa juga nyicil bikin dokumentasinya ya, yang saya bilang pakai format skripsi. Nggak perlu selengkap skripsi sih, cuma paling tidak tuh ada, misal kalau berbicara bab 1 itu kan ada latar belakang tuh kenapa sih kalian bikin aplikasi ini, terus permasalahannya tuh apa, permasalahannya tuh nanti kan ketemu namanya rumusan masalah. Nah rumusan permasalahan nanti bisa kayak dicari permasalahannya tuh sebenarnya tuh kenapa sampai bikin aplikasi ini. Misal kayak tadi dating karena memang buat cari lokasi buat ketemu pacaran aja gitu kan. Nah terus kalau yang lain-lain reminder segala macam ya kayak yang finansial itu ya biar ada catatan pengeluaran kayak gitu. Nah terus tujuan aplikasi, tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk apa sih gitu kan. Lalu kemudian selain tujuan ada manfaatnya tuh apa. Nah itu juga mesti kalian include. Jadi terus kayak gitu habis manfaat ada yang namanya ruang lingkup tuh batasan. Jadi batasan ini ya diperlukan biar aplikasi kalian itu nggak melenceng atau nggak keluar batas gitu loh. Istilahnya kayak boundary, kayak batasan biar nggak keluar. Jadi kalau misalnya bikin aplikasi financial reminder atau kayak gitu tuh ya udah situ aja gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba ditambahin kayak aplikasi, maksudnya tambahin kayak sistem yang tiba-tiba ada itu kan finansial ya, maksudnya kan cuma catat doang kan, nanti tiba-tiba ditambahin yang memang bukan yang berhubungan dengan finansial gitu, itu jangan ya. Itu gunanya ruang lingkup gitu. Nah mungkin kalian bisa lihat contoh-contohnya tuh di di skripsi penulis, maksudnya tuh kayak isinya tuh sebenarnya apa, cuma memang nggak perlu ditulis secara detail banget kayak skripsi tuh enggak, tapi yang penting tuh kayak menjelaskan kenapa kalian buat aplikasi ini tuh apa sih. Nah terus kayak gitu ya, permasalahannya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, ruang lingkupnya apa.
Terus kemudian itu kan bab 1. Lalu bab 2 itu kan tentang teori ya, apa namanya, teori teori teorinya lah. Nah, teorinya tuh coba nanti kalian kan ini kan, nah kalian kan bikin project nih, kalian kan waktu itu kan berpresentasi kan sama saya, apa namanya, project kalian menggunakan udah presentasi, maksudnya kalian udah pernah presentasi belum ya, project kalian itu menggunakan software proses model apa, udah pernah belum? Pernah kan dulu? Pernah nggak sih? Lupa, Bu. Lupa ya, oke. Jadi kalau misalnya emang lupa nggak apa-apa, jadi nanti di laporan kalian tuh juga ditulis nih di bab 3, kalian tuh menggunakan software proses model apa di bab 3 itu. Nah, nanti bab 3, nanti di bab 2 kan kalian kan pakai software proses modelnya apa, terus kan kalian pakai programmingnya pakai bahasa apa, lalu database-nya pakai apa, lalu kalian kan juga merancang ada use case diagram, ada class diagram. Nah, itu kalian sertain teorinya, nggak usah banyak-banyak, pokoknya yang jelas aja gitu. Nah, terus bab 3-nya itu, di bab 3 itu ada yang namanya itu, kalian menyangkut pautkan yang namanya software proses modelnya kalian pakai apa sih, lalu ada perancangan diagramnya itu adalah kalian menggunakan use case diagram, activity diagram, class diagram. Nah, terus di bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah kalian meng-screenshot aplikasi kalian, yang dimana hasil screenshotnya ini adalah maksudnya hasil screenshotnya ini disertai dengan penjelasan. Ini merupakan halaman login yang terus ini adalah merupakan halaman registrasi kayak gitu. Itu di bab 4 hasil dan pembahasan. Lalu bab 5 adalah kesimpulan dan saran, di mana apa namanya, kalian menyimpulkan aplikasi tentang apa, lalu apakah sudah sesuai dengan user requirement dan segala macamnya, serta ada saran. Nanti saran itu adalah kedepannya kalian akan membuatnya, menambahkan fitur apa atau bagaimana gitu. Dan yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka tuh kalian nggak boleh ngambil, kan daftar pustaka itu adalah untuk teori. Nah, teori-teorinya ini kalau bisa ngambil dari buku-buku atau paper atau jurnal, jangan ngambil dari pengertiannya dari blog ya. Jangan ngambil pengertiannya dari web, tapi ngambil dari buku, dari e-book, dari paper, dari jurnal gitu. Itu untuk laporan dokumentasinya. Mungkin bisa kalian cicil juga sih dari sekarang. Jadi biar nanti ke belakangnya tuh nggak keteteran. Karena kan ke belakang kan kalian juga banyak tugas, lalu nanti kita materinya juga makin lumayan susah karena kita akan hitung-hitungan. Jadi apa namanya, kalian ini bisa dicicil dari sekarang gitu. Bagi-bagi tugas aja. Siapa yang kan ini kan udah masuk tahap desain juga kan. Kalian kan udah lagi desain, berarti kan bisa ya, makanya itu dia bisa dicicil lah untuk untuk ngebikinnya gitu ya. Ada yang mau nanya nggak sebelum saya mau absen dan kita selesai untuk sesi ini? Ada mau tanya? Bu, saya mau tanya. Ya. Itu kan buat daftar pustaka kan dari buku atau jurnal paper gitu kan. Nah, misalnya nih, saya kan tadi kan pakai database dari Firebase. Boleh nggak kalau saya masukin dari dokumentasinya Firebase itu? Maksudnya dokumentasi tuh? Kan kayak dari Firebase-nya sendiri, dia kan punya dokumentasinya gitu loh. Oh, ya boleh. Kan tentang Firebase. Iya, tapi itu kan bukan kayak buku atau jurnal gitu, tapi dokumentasi resmi dari Firebase-nya sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting resmi. Yang penting tuh bukan dari orang lain. Oh iya. Bukan orang lain dari. Jadi tuh istilahnya tuh kan kadang kan kalau kalian baca pengertian gitu kan ada yang mereka membuat sebuah blog dengan apa gitu kan. Nah itu kan nanti kalian ngambil link dari blog itu tuh nggak boleh gitu. Karena itu kan nggak resmi, mereka juga maksudnya yang ada di blog itu kan juga mengambil teorinya dari yang lain gitu. Nah tapi
yang diambil tuh seharusnya bukan yang dari blognya itu, tapi memang dari penulis aslinya gitu. Kalau misalnya memang tentang kayak tadi Firebase, yang dari jurnal Firebase ya silakan, karena memang dari Firebase-nya sendiri gitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Bu, mau tanya juga, masih yang daftar pustaka. Kalau misalnya kita kan kayak materi-materi coding itu kita kayak dari aplikasi-aplikasi lain gitu. Nah, itu kita juga punya aplikasinya kayak berarti Kenapa? Bentarnya. Jadi misalkan kita kan kayak materi coding gitu Bu. Nah itu kita belajar dari kayak web tapi yang udah kayak resmi terkenal gitu tuh. Itu dimasukin nggak Bu? Gini. Untuk yang aplikasi kalian kan gini, daftar pustaka itu tuh untuk untuk mendukung teori-teori yang kamu pakai untuk dokumentasi. Jadi misal kayak ada soal latihan gitu ya, memang kan nanti kan di aplikasinya kan ada soal latihan ya. Soal latihan itu sumbernya nggak perlu dicantumin di di dokumentasinya sih, karena mendingan kamu cantumnya di aplikasinya sendiri, soal latihannya sumbernya dari mana gitu. Jadi bukan di laporannya. Untuk yang karena laporannya itu daftar pustakanya itu adalah untuk yang untuk teori-teorinya, misal pengertian, misal kamu pakainya PHP atau kamu belajar pengertian apa gitu, itu baru dikasih teorinya itu dari mana, maksudnya dari taruh di daftar pustaka teori-teorinya pengertiannya apa gitu. Kalau misalnya untuk sumber-sumber latihannya ya mungkin tapi ya nggak apa-apa deh, taruh aja nggak apa-apa kalau taruh aja. Oke. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi? Belum ada Bu. Oh nggak ada. Oke, ya udah. Bentar ya, saya absen dulu. Teman geng gue itu semua udah married, bisa kedua gitu, kenalin gue kenalin udah 30 sekarang sih masih udah tua kok. Mereka tuh ya gue normal. Enggak, gue 11.000. Ya. Enggak, gue 11.000. Kalau katanya 10.000 itu ya 88. Nah, 88.
Ini masuk semua kan ya? Harusnya masuk ya. Ini ada 32 pas. Oke, sudah di absen. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyain, berarti thank you buat hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Selamat sore. Makasih Bu. Thank you.